Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, ala nikmatillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa Gajayana TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam rahmat, nikmat serta hidayah yang telah Allah karuniakan kepada kita sekalian. Hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di muka bumi. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Nikmat-nikmat inilah yang sesungguhnya harus kita syukuri. Nikmat jangan hanya diartikan identik dengan harta benda. Tapi nikmat itu adalah, kata Imamul Ghazali, ada nikmatul hayat. Nikmat yang berupa hidup. Kita hidup ini sudah nikmat. Orang yang sakit, seringkali, bahkan bukannya seringkali, orang yang sakit selalu berusaha untuk sehat. Orang yang sakit dia tidak bisa menikmati kehidupan ini dengan sempurna. Maka hidup ini apalagi dengan sehat, ini sungguh satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup kita dalam sehari itu untuk menghirup oksigen itu mencapai kurang lebih sekitar 60.000 liter. Andaikan kita harus beli 1 liter itu 5 rupiah, nggak ada sekarang segala sesuatu 5 rupiah itu nggak ada. Ya paling tidak 100 rupiah deh. Kalikan saja dengan hidup kita. Sudah berapa triliun dana yang harus kita berikan dan harus kita bayarkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena untuk hidup kita. Maka COVID-19 yang saat ini masih ada di sekeliling kita dan bahkan banyak pada saat itu di antara orang yang terkena penyakit COVID, dia selalu membutuhkan oksigen yang memadai. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan oksigen ini tidak harus di rumah sakit, tetapi di ruang-ruang, di kantor-kantor, di rumah-rumah, di jalan-jalan, sehingga kita semuanya diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala melalui oksigen yang ada di sekitar kita. Hidup salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan abaikan, jangan kemudian ditelantarkan begitu saja kesempatan kita ini. Kita bisa menorehkan berbagai macam prestasi-prestasi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Yang kedua adalah nikmatul istiqlal, nikmat yang berupa kemerdekaan. Setiap hamba Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk berkreasi, untuk mencoba mengembangkan dirinya di tengah-tengah bumi ini, untuk menanam, untuk bekerja, untuk berdagang, untuk menjadi driver, untuk menjadi seorang leader, untuk menjadi seorang pemimpin. Istiqlal, kita diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seringkali kemerdekaan ini tidak digunakan sebaik-baiknya. Bahkan kadangkala seseorang itu memenjarakan dirinya sendiri
dengan sifat-sifat hasud, dengan sifat-sifat dengki, dengan sifat-sifat yang kurang terpuji. Itu sesungguhnya penjara hidup manusia ketika manusia mengembangkan sifat-sikap dengki, sikap-sikap hasud, suudon, dan lain sebagainya. Itulah yang menjadikan mereka tidak produktif di dalam hidup itu. Maka nikmatul istiqlal, nikmat yang berupa kemerdekaan ini semestinya dijadikan sebagai sebuah momentum untuk mengkreasi, untuk mendrive dirinya agar supaya banyak memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, keluarga, bangsa, dan negara. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bisa memberikan manfaat kepada orang yang ada di sekitarnya. Masyiral muslimin, Gajayana TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah nikmatul iman, nikmat yang berupa iman. Dan nikmat yang berupa iman ini tidak setiap orang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang mukmin, kita sebagai seorang muslim, ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, nikmat iman ini adalah satu nikmat yang paling berharga dibanding dengan nikmat-nikmat yang lain. Karena apa? Hidup manusia yang telah beriman pada Allah Subhanahu wa taala akan memiliki implikasi duniawi dan implikasi ukhrawi yang lebih baik. Maka dari itu kita mengenal sebagai seorang mukmin pasti dia mengawali dengan kalimat syahadat, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini yang menjadi salah satu kunci di situ. Starting point di dalam hidup manusia. Kemudian yang kedua adalah bermuara dari at-tasdiqu bil qalbi. Dia percaya dulu dalam hati bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian wal qaulu bil lisan. Dia menyampaikan secara lisan, dia mengekspos. Wal amalu bil jawarih, dan sekaligus dia mengamalkan dengan amalan-amalan atau perbuatan sehari-hari. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim memiliki implikasi-implikasi itu. Maka dari itu di dalam Islam itu ada kewajiban yang disebut dengan ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah misalnya saja kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, ya, kemudian kita istighosah, kita tahlil, misalnya saja, itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk ibadah mahdhah. Tapi ada ibadah yang bersifat ghairu mahdhah. Ibadah yang bersifat ghairu mahdhah itu adalah ibadah sosial kemasyarakatan. Ibadah sosial kemasyarakatan itulah yang menjadikan kita bisa mampu membangun hablum minan nas, di samping juga hablum minallah. Implikasinya adalah hablum minallah dari hablum minan nas. Jadi kita tidak bisa hanya satu dimensi hablum minallah saja, tetapi juga ketika kita sudah melaksanakan hablum minan nas, implikasinya juga hablum minallah. Karena apa? Dimulai dari niat tadi itu. Dimulai dari niat. Sebagai seorang muslim, ketika kita ingin memiliki satu prestasi-prestasi hebat, maka
Di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW ditegaskan, la wusula ila sa'adah illa bil ilmi wal ibadah. Tidak ada seorang pun akan bahagia illa bil ilmi wal ibadah, kecuali dengan ilmu dan sekaligus ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu di sini ini. Pentingnya ilmu. Maka dalam hadis Rasulullah itu dijelaskan likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah al ilmu. Segala sesuatu itu ada jalannya. Dan jalan untuk masuk surga adalah ilmu. Kenapa? Ilmu ini membimbing dalam kehidupan manusia. Ilmu ini mengarahkan kehidupan manusia. Ilmu ini memberikan petunjuk dalam kehidupan manusia. Ini ilmu. Maka pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia. Pemerintah berusaha semaksimal mungkin kecerdasan kehidupan bangsa menjadi salah satu program yang memang itu bahkan dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Ini karena apa? Untuk membimbing dirinya sendiri dan sekaligus untuk membimbing orang lain. Untuk menorehkan satu prestasi-prestasi, membuat semacam hidup ini betul-betul bermanfaat. Karena apa? Bisa menghasilkan segala sesuatu. Ada produk-produk, ada produk pertanian, ada produk dari hasil peternakan, ada produk dari sebuah hasil teknologi, ya. Ada produk dari ATK dan sebagainya. Itu semuanya adalah bermuara dari ilmu. Maka ilmu ini akan bisa mengembangkan kualitas wawasan seseorang. Orang yang punya ilmu, mereka selalu punya semacam gambaran atau wawasan-wawasan yang tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Mereka begitu arif dan bijak di dalam menghadapi segala sesuatu. Mereka tidak mudah mengeneralisir. Mereka tidak mudah menyalahkan orang lain. Tetapi mereka selalu berbicara tentang kemanfaatan umat. Ini ilmu yang harus selalu dikembangkan, yaitu bisa meningkatkan kualitas wawasan seseorang. Dengan ilmu pula, itu bisa meningkatkan kualitas pengabdian kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kualitas pengabdian, ya ada spirit untuk jujur, spirit untuk ikhlas, spirit untuk kebersamaan, spirit untuk totalitas di dalam bekerja. Itu karena apa? Kualitas pengabdian mereka akan bagus karena ilmu. Karena ilmu pula, profesionalitas pun juga akan semakin meningkat. Ada satu model perencanaan, ada model pelaksanaan yang begitu bagus, yang pada akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang bagus pula. Dia mampu mengorganisir, dia mampu menggerakkan, dia mampu mengharmonisasikan, sehingga segala sesuatu terkendali dengan bagus. Dia sangat profesional, dia disiplin, dan bahkan dia selalu berusaha untuk mencapai satu titik-titik dengan ukuran-ukuran tertentu terhadap capaian-capaian yang memang itu diidam-idamkan. Ini ilmu. Kemudian yang keempat adalah dengan ilmu pula kualitas hidup manusia itu akan semakin meningkat. Tidak ada orang yang berilmu hidupnya kemudian jadi miskin. Tidak ada. Karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah justru akan mengangkat derajat manusia yang berilmu tadi itu. Karena dengan ilmu itulah sesungguhnya menjadi modal utama mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya melalui
reward yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam sumber yang didapatkan. Maka kita melihat di sekitar kita nggak ada orang yang berilmu itu miskin, itu nggak ada. Mereka kaya, paling nggak kaya ilmu. Dengan ilmu itu dia dihormati oleh orang. Ketika dia dihormati oleh orang, ya kadang-kala juga mendapatkan reward dari orang lain itu. Nggak tahulah rewardnya apa. Apakah hasil pertanian, atau mungkin juga produk-produk yang dimiliki oleh masyarakat itu, atau bahkan juga dalam bentuk finansial. Ini semuanya adalah bermuara dari ilmu yang kita miliki. Dia punya rumah, dia punya anak, dia punya istri, dia punya kendaraan. Bahkan Allah mencukupi segala apa yang dia inginkan, dia idam-idamkan. Karena apa? Karena ilmu. Sungguh ilmu itu menjadi modal yang luar biasa di dalam hidup manusia. Dan yang kelima, dengan ilmu itu adalah meningkatkan kualitas ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalul awamiri wajtinabun nawahiyah. Dia selalu berusaha untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang berilmu. Hanya saja dalam hadis yang pertama yang saya ungkapkan tadi, la wusula ila sa'ada illa bil ilmi wal ibadah. Tidak ada seorang pun akan bahagia kecuali dengan ilmu dan ibadah. Tapi hadis ini kemudian dilanjutkan, fannas wal alimuna. Jadi fannasu halka. Jadi di dalam hadis itu diungkapkan bahwa manusia itu akan celaka, fannasu halka ilal alimun, bahwa manusia itu akan celaka kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu, ini kuncinya. Ilmu inilah yang betul-betul dijadikan sebagai barometer, instrumen utama. Namun wal alimuna halka ilal amilun, bukan sekedar orang yang berilmu saja yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang yang berilmu itu ada tuntutan lagi. Wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Orang yang berilmu itu pun juga akan celaka kalau mereka tidak mengamalkan ilmunya itu. Jadi kalau ada orang yang hanya pandai berbicara dengan ilmu yang dia miliki, hanya pintar menasihati, hanya pintar berdakwah, tetapi mereka justru bertentangan dengan apa yang mereka ungkapkan itu, maka Allah Subhanahu wa taala justru akan membelenggu mereka. Kabura maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Jadi ilmu ini betul-betul untuk diamalkan, bukan sekedar disampaikan secara lisan dan dinasihatkan kepada orang lain, tetapi kalau mereka justru melaksanakan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan apa yang dia sampaikan, maka belenggu Allah pun juga akan menimpa padanya. Ini tanggung jawabnya lebih tinggi daripada orang yang bodoh. Orang yang pintar itu tanggung jawabnya tinggi, konsekuensinya tinggi. Jadi konsekuensi dari sisi Allah mengangkat derajatnya apabila ilmu itu diamalkan dengan baik, tapi kalau tidak diamalkan dengan baik justru Allah akan menurunkan derajat mereka. Kemudian dilanjutkan lagi, wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Orang yang mengamalkan segala sesuatu itu pun juga akan celaka
lu sudah mengamalkan, masih celaka. Illal mukhlisun, kecuali mereka-mereka yang ikhlas dari apa yang mereka lakukan itu pada apa itu untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang berilmu itu harus mengamalkan ilmunya, tapi ketika mengamalkan ilmunya mereka harus ikhlas karena Allah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk ikhlas ini itu enggak mudah, untuk ikhlas itu, dan itu membutuhkan satu pembiasaan. Dari pembiasaan. Ikhlas itu seperti apa sih sesungguhnya? Al-mukhlisuna ala khotorin adim. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang senantiasa ketika mereka telah melaksanakan berbagai macam kebaikan-kebaikan itu, mereka gundah gulana dengan apa yang dia lakukan tadi itu diterima oleh Allah atau tidak. Itu ciri-ciri daripada orang yang ikhlas di situ. Masofa an jami'il afat, sesuatu yang bersih yang tidak ternodai dengan kotoran-kotoran apapun. Itu orang ikhlas. Berarti orang yang beramal, orang yang beribadah misalnya saja karena mertua, karena tetangga, agar supaya dipuji oleh mertua, dipuji oleh tetangga, dipuji oleh orang tua, dipuji oleh teman sejawat. Ini bukan ridha Allah. Itu karena dia melaksanakan segala sesuatu karena manusia. Itu berarti sesuatu yang sesungguhnya bersih tapi dikotori dengan sikap dan perilaku dia sendiri. Karena itu tadi, karena dia bukan semata-mata karena Allah, tetapi dia berbuat, dia beribadah karena agar dipuji oleh manusia. Masyarul muslimin, para pemirsa Gajayana TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ikhlas di dalam melaksanakan berbagai macam pekerjaan, berbagai macam ibadah, dia selalu rendah hati. Dia tidak takabur. Dia tidak sombong. Biasanya orang-orang yang seperti itu justru menunduk. Ketika orang lain memujinya, tapi justru dirinya mengatakan, subhanallah, kami masih belajar. Subhanallah, kami masih butuh bimbingan. Ini menunjukkan rendah hati mereka. Bukan berarti kemudian mendapatkan pujian-pujian itu akan semakin takabur. Dan kalau orang yang sudah takabur itu justru akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang untuk melaksanakan atau perbuatan ikhlas itu tidak mudah. Itu butuh sekali lagi, butuh latihan-latihan, butuh usaha-usaha maksimal untuk muhasabah, introspeksi diri, agar supaya mereka dari waktu ke waktu semakin bagus. Masyarul muslimin, para pemirsa Gajayana TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak pada diri saya dan saudara-saudara saya kaum muslimin muslimat. Dalam sehari-hari kita selalu mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi di malam hari. Paling tidak sehabis maghrib kita berusaha untuk introspeksi diri. Dalam sehari tadi, apa yang kita lakukan. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang menurut kita enggak pas, besok kita perbaiki. Terus begitu selanjutnya. Sehingga kita akan menjadi orang yang baik di tengah-tengah masyarakat maupun juga baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan kekuatan oleh Allah untuk terus beribadah, mengukir sejarah kehidupan kita ini
agar supaya hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.